Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan soal pengetahuan kuantitatif di TPS UTBK SNBT 2025. Dan ini adalah sudah bab 3-nya. Ya, jadi untuk bab 1 dan bab 2-nya kalian cek aja di video-video sebelumnya. Oh ya, ini soalnya itu sering banget muncul ya di soal UTBK. Jadi, teman-teman pastikan kalian menguasai jenis-jenis soal ini. Baik itu juga yang tahun 2024, 2023, dan seterusnya itu kalian pelajarin aja deh. Ya, karena ya kita nggak tahu kan ternyata yang dikeluarin itu juga banyak gitu. Ya, jadi pelajarin aja karena itu sangat worth it kalian pelajarin, ya. Oh ya, kita masih buka bimbel UTBK SNBT. Jadi fasilitas yang kalian dapat itu kelas online via Zoom. Kalian dapat juga grup WhatsApp dan ini ya, dapat EVER juga. EVER itu bahas soal ya. Jadi artinya kalau ujian nanti malamnya kita bahas ya. Jadi biayanya itu ini sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan ya. Untuk kuotanya itu terbatas, apalagi kelas FR ya. Kelas FR itu banyak banget peminatnya ya. Jadi dan itu bahkan full ya, cepat full. Jadi buruan booking aja. Tapi kalau untuk kalian udah paket itu nggak perlu lagi daftar kelas FR ya. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan soal yang pertama. Nah, ini adalah soal fungsi inverse, ya. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian ingat aja charcep dari Kak Franz, ya. Charcepnya gimana, Kak Franz? Charcepnya adalah, ini kan ditanya F inverse ya, dan ini soalnya, gitu. Nah, cara cepatnya teman-teman, kalau kita mau F inverse-in, sebenarnya kan ini kalian ubah fx dan masukkan lagi, terus nanti cara F inverse itu lama sekali, gitu. Mending kalian pakai cara cep ini aja, karena memang bisa dipakai di semua tipe soal, gitu ya. Nah, jadi ini kalian rocker aja ke dalam ini, ya. Dan yang di dalam ini kalian rocker ke sini. Itu sudah jadi F inverse. Artinya jadi bentuknya seperti ini. F inverse X dikurang dengan 1 dibagi dengan 2 dikurang dengan X. Nah, sama dengan, ini rocker ke sini kan, berarti sama dengan X dikurang 1. Nah, dan seterusnya yang ditanya itu kan ini kan, F inverse negatif 2. Teman-teman gimana jalan ceritanya yang di dalam kurung ini kamu ubah negatif 3? Boleh dengan cara seperti ini, X kurang 1, 2 dikurang dengan X sama dengan negatif 2. Boleh, nanti cari nilai X-nya. Tetapi ada lebih cara simpel lagi kan gitu. Cara simpelnya adalah uji coba aja. Misalnya X-nya 1 gitu ya. Terus X-nya 2 gitu. Terus X-nya 3 ya. Nah, coba kita kalau kita lihat dari sini coba kita langsung X-nya 4 aja gitu ya. Atau terserah atau misalnya 3 gitu. 3 juga boleh ya. Coba 3 aja ya. Kita dari 3. Berarti X-nya ganti 3. Berarti 3 dikurang dengan 1 dibagi dengan 2 dikurang dengan nih X-nya ganti 3. Nah, kalau di sini udah ganti X-nya 3, di sini juga wajib 3 ya. Berarti 3 dikurang dengan 1. Berarti F inverse 3 kurang 1, 2. 2 dikurang dengan 3, minus 1. Nah, berarti 3 kurang 1, 2. Nah, 2 dibagi dengan minus 1 kan minus 2 ya. Berarti F inverse minus 2 itu sama dengan 2. Ternyata yang dia minta itu adalah F inverse negatif 2. Ya udah jawabannya opsi C gitu. Ya, simple ya cara dari Kak Franz ya. Jadi ini worth it sekali kalian terapin di soal-soal fungsi inverse. Semua tipe fungsi inverse itu bisa kalian terapin dengan metode seperti ini. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, jika fgx itu sama dengan 2x dikurang dengan 1, ya, terus gx tambah 1 sama dengan x kurang 3, maka yang ditanya adalah f inverse 3 dikali dengan g inverse 3 itu adalah berapa? Nah, teman-teman, coba kita cari dulu yang ini, kita sederhanakan dulu, ya. Coba yang ini buat jadi gx gitu. Ini harus buat jadi gx supaya kita bisa ganti-ganti, ya. Nah, kalau itu kita ubah jadi GX, berarti eh, yang di dalam kurung ini ubah jadi X. Gimana jalan ceritanya? Nah, jadi kayak gini. Em, itu kan X tambah 1 kan. X tambah 1, kita misalin lah dia sama dengan Y. Nah, berarti X sama dengan Y dikurang 1 gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, nilai X kita itu adalah Y kurang 1. Nah, jadi GX itu sama dengan setiap ada X-nya di sini, kalian ganti Y kurang 1. Nah, ini kan ada X kan? Berarti Y dikurang 1 dikurang dengan 3.
Nah, berarti GX sama dengan, teman-teman tadi kita ganti nama Y kan? Balikin lagi ya jadi X ya. Kita cuma pinjam nama aja. Berarti X dikurang dengan 1 kurang 3. Nah, berarti nilai GX itu sama dengan X kurang 4. Kita udah dapat nilai GX-nya X kurang 4. Sekarang substitusikan ke dalam ini. Ya. Nah, berarti FGX ya, itu sama dengan 2X dikurang 1 kan. Kalian masukin nilai GX-nya X kurang 4. Ya. Berarti X kurang 4 sama dengan 2X kurang 1. Ya. Nah, teman-teman, yang ditanya itu kan F inverse kan? Ya udah, caranya gimana tadi? Rocker aja posisinya. Berarti F inverse berapa? Ini masukin ke dalam. 2X kurang 1. Nah, sama dengan X kurang. Nah, yang ditanya itu kan F inverse 3. Gimana jalan ceritanya ini supaya 3? Berarti uji aja misalnya X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3 gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya X-nya 2 aja ganti ya. Nah, berarti 2 ganti X-nya 2 kali 2 kurang 1 ya. Sama dengan di sini juga ganti X-nya 2, 2 kurang 4 ya. Nah, berarti F inverse 2 kali 2 4 kurang 1 berapa? 3 kan. Nah, 2 kurang 4 negatif 2. Kita udah dapat deh nilai F inverse 3 itu sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan 2. Nah, ini kita harus cari G inverse 3 gitu. Sebenarnya boleh dari sini boleh aja gitu ya. Boleh dari sini boleh. Ya, boleh mau pakai ini boleh. Atau boleh yang dari soal tadi juga boleh gitu. Nih, dari soal yang ini. Kan soal itu kan G X tambah 1 sama dengan X kurang 3. Kita langsung inversein aja ya. G inverse rocker. X kurang 3 sama dengan X tambah 1. Nah, sekarang gimana jalan ceritanya yang di dalam kurung ini supaya 3? Berapa kita buat X-nya? Kita udah bisa ketebak ya. X-nya kita ganti 6. Berarti G inverse 6 dikurang dengan 3 sama dengan 6 tambah 1. Berarti G inverse 3 sama dengan 6 tambah 1, 7. Nah, jadi sudah ketemu nih jawabannya gitu. F inverse kita segini, G inverse kita segini. Yang ditanya adalah F inverse dikali dengan G inverse 3. Nah, berapa, Dek? Negatif 2 kali 7. Berarti negatif 14. Ya, simple ya caranya ya. Jadi kalian pakai aja trik-trik cepat dari Kak Fransen. Ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dek, kalau ketemu kalian jenis soal kayak gini, ya ini sebenarnya soal eksponen ya. Jadi kalau kalian ketemulah soal berpangkat-pangkat seperti ini, ada chart dari Kak Frans ya. Cara cepatnya itu bisa kalian terapin hanya 2 detik aja ya. Caranya adalah kalian bagi yang ini, tapi ikut tanda ya. Bagi yang pangkat terkecil atas sama pangkat terkecil yang di bawah. Berarti negatif 60 dibagi dengan negatif 4 sama dengan positif 15. Ya, kalau kalian mau pakai cara sederhana, ya boleh-boleh aja sih. Cuman kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, ya cara cepatnya seperti itu gitu. Karena sebenarnya soalnya itu sudah dimodif, sudah menyelesaikan metodenya nanti seperti itu. Artinya adalah penyederhanaan soalnya nanti itu ujung-ujungnya yang ini aja yang dibagikan, yang pangkat terkecilnya itu. Oke, kalau nggak percaya kita coba ya. Nah, ini kan 4 pangkat 10, 4 pangkat 8. Kita ubah ke pangkat terkecil semua. Berarti 4 pangkat 10 itu jadi 4 pangkat 8 dikali dengan 4 pangkat 2 kan. Nah, terus dikurang dengan 4 pangkat 8 dikurang dengan 60. Nah, dibagi dengan 4 pangkat 8 dikurang dengan 4. Nah, setelah itu yang sama keluarin deh. Ini sama, ini sama. Jadi kita keluarin aja. Nah, berarti 4 pangkat 8 buka kurung. 4 pangkat 2 kan 16 kan, Dek? 16. Buka kurung yang ini dikurang 1 ya. Nih. Ini kan sisa 1 di sini. Nah, ini kamu kalikan ke dalam ya sisa 1. Dikurang dengan 16 per 4 pangkat 8 dikurang dengan 4. 16 dikurang 1 itu kan 15 ya. Sorry, ini 16-nya datang dari mana? Ini 60 ya. Nah, 16 kurang 1, 15. Berarti 4 pangkat 8 dikali dengan 15 dikurang dengan 60 ini bisa nggak kamu ubah jadi 15 dikali dengan 4? Boleh ya? Nah, berarti 4 pangkat 8 dikurang dengan 4. Nah, setelah itu, kalian keluarin yang sama lagi.
Ini ada 15. Nah, berarti 15, 4 pangkat 8. Yang di sini kan sisa 4 pangkat 8. Di sini sisa 4. Berarti dikurang 4 dibagi dengan 4 pangkat 8 dikurang dengan 4. Nah, ini coret-coret. Sisa jawabannya 15. Jadi jawaban Kak Frans itu cara cepatnya what it ya, gitu ya. Ya, jadi em, bisa kalian terapin di jenis-jenis tipe soal kayak gini. Oke? Tapi ingat ya, cara cepatnya itu tandanya itu ikut. Tandanya ini, jadi kalian cari dari sini mana pangkat terkecilnya, tandanya juga ikut. Yang bawah juga mana pangkat terkecilnya, gitu. Dan tandanya juga ikut. Kalian bagikan aja, ya. Oke, nah kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal flowchart ya, gitu. Jadi soal tahun kemarin itu ini banyak banget keluar di soal UTBK SNBT 2024 gitu. Nah, ini Kak Friends buat soal prediksinya di tahun ini 2025. Nah, jenis tipe soal ini keluarnya di PM juga ya dan juga di PK. Jadi ada di PK, ada di PM. Nah, jumlah soal ini kalau tahun kemarin itu ya 3 soal ya, 3 soal, bisa 3 soal di PK, 3 soal di PM gitu, bisa sebanyak itu gitu. Jadi caranya sebenarnya simple, ikutin aja aturannya. Kan udah ngerti kan baca-baca flowchart ini kan. Nah, jadi kita coba baca flowchartnya ya. Seorang programmer itu membuat flowchart seperti gambar di samping. Jika diberikan input n sama dengan negatif 6. Jadi kita masukkan ya, n-nya itu negatif 6 gitu. Nah, kalau kita masukkan n-nya negatif 6, apakah n-nya itu lebih besar dari 0? Ya, kalau iya, kalian ikutin aturan ini. Jalannya dari sini. Tapi kalau tidak, n ini kan lebih kecil dari 0 kan, kan negatif 6 ya. Jadi kita ngikutin yang ini. Tidak gitu ya. Kita pilih tidak. Nah, berarti setelah itu masuklah garis panah yang ini. Ya, berarti P-nya sama dengan N kuadrat. N-nya kita kan negatif 6 kan. Berarti negatif 6 kita kuadratin sama dengan 36. Oke? Udah ya. Nah, terus masuk ke sini, ikutin aja panahnya ya. Berarti Q-nya sama dengan, masukkan Q per 4, berarti Q-nya tadi, P-nya, P per 4 ya, berarti P-nya 36, 36 per 4 sama dengan 9. Oke? Nah, kita udah dapat nih, udah beres, baru ketemu, udah dapat nilai N, udah dapat nilai P, udah dapat nilai Q. Selesai gitu ya, kita udah dapat semua nilainya. Oke? Q adalah bilangan kuadrat. Nah, Q-nya kan kita 9 ya. Nilai Q kita itu 9. Apakah Q 9 itu bilangan kuadrat? Betul, 3 pangkat 2 ya. Nah, Q adalah bilangan genap. Salah, Q kita ini bilangan ganjil. Ya. P dikurang Q adalah bilangan ganjil. P-nya kita berapa? 36. Ya, dikurang dengan Q kita berapa? 9. 36 kurang 9 berarti 27. 27 bilangan ganjil? Betul. Ya. P tambah N dibagi dengan Q lebih besar dari 4. Ya, katanya P ditambah N. P-nya berapa? P-nya kita itu adalah 36 ya, ditambah dengan N. N-nya adalah negatif 6 dibagi dengan Q. Q-nya kita adalah 9 ya. 36 ditambah negatif 6 berarti 30 ya, dibagi dengan 9. Nah, ini nggak sampai 4 kan? 3, sekian kan, Dik? Apakah 3, sekian itu lebih besar dari 4? Salah gitu. Ya. Ini salah. Jadi jawabannya apa, Dik? Gitu. Kalau misalnya 1 dan 3 saja benar. Jadi jawabannya B. Ya, kalau jawaban A kan 1, 2, 3 benar. Kalau jawaban B 1 dan 3 benar. Kalau jawaban C 2 dan 4 benar. Kalau jawaban D 4 saja benar. Kalau jawaban E semua benar gitu. Ya. Itu harus hafal juga ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Ya, ini flowchart juga. Oke. Kita langsung lihat aja apa yang di-input, Dek. Kan kita udah baca ya. Gitu-gitulah kata-katanya juga sama kayak yang tadi. X-nya katanya 7. Ya, masukkan X-nya 7. 7 kuadrat. 7 kuadrat kan 49. Apakah 49 itu lebih kecil dari 40? Salah kan? Jadi kita jangan ngikutin ini gitu. Jadi ikutin yang ini karena tidak ya, karena tidak ya. Karena kan 49 itu lebih besar dari 40 gitu. Jadi ngikutin ini. Terus masuklah ini ya. Berarti Y sama dengan X tambah 4. X-nya 7 ditambah dengan 4 sama dengan 11. Dapatlah nilai Y kita itu 11.
Terus masukkan ke sini, dapatlah nilai Z-nya 2 kali Y, ya. Y kita 11. Berarti 2 kali 11, 22. Z habis dibagi dengan 4. Z kita kan 22. Apakah habis dibagi dengan 24? Salah gitu ya. Berarti tidak. Jadi pakai yang ini. Ya, jadi pakailah yang W. Ya. 5 kali Z. 5 kali 22 berapa? 110 ya. 110 dikurang dengan 6 dibagi dengan 4. Oke? Sudah ya? Pas ya sampai di sini ya. Berarti 104 dibagi dengan 4. Nah, 104 dibagi dengan 4 berapa tuh, Dek? 26. Dapatlah W kita 26. Ya. Nilai Y kita itu sama dengan 11. Terus nilai Z-nya sama dengan 22. Nilai W-nya kita itu sama dengan 26. Nah, kita masuk sini. Y dikurang dengan 2X sama dengan ganjil. Y-nya kita 11. 11 dikurang dari 2 kali X. 2 kali 7, 14. Nah, berapa itu? Negatif 3 kan? Negatif 3 bilangan ganjil? Betul. Ya. W kita itu di bawah 20. W itu 26, Dek. Bukan di bawah 20. Salah. Ini salah ya. X kali Y bilangan ganjil. X-nya berapa? X-nya kita 7. 7 dikali dengan Y, 11 sama dengan bilangan ganjil. 7 kali 11, 77 ya. Ya, betul, bilangan ganjil. W kelipatan 3. W-nya kita 26, Dek. Apakah kelipatan 3? Salah gitu. Jadi yang salah. Jadi jawabannya tetap B. 1 dan 3 benar. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan video kali ini. Please like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya biarin saja gitu ya. Nah, teman-teman, saya kasih soal latihan buat kalian. Ini adalah soal kuis PF. Kalian tulis saja jawaban kalian di kolom komentar. Jadi kalau jawaban kalian itu betul, saya kasih like gitu ya. Oke, demikian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, semangat para pejuang SMBT 2025.